Subhanallah, kaum muslimin, sangat dekat Dajjal ini akan keluar. Dajjal berapa lama? Enggak lama. Kata Rasulullah hanya 40 hari. Setelah dia lepas, dia hanya berumur 40 hari. Satu harinya yang pertama kamu hitung 1 tahun. Satu hari kedua kamu hitung 1 bulan. Satu hari ketiga kamu hitung 1 minggu. Hari-hari yang tersisa yaitu 37 sama dengan hari-hari kamu biasa. Maka kalau di total setahun 2 bulan 2 minggu saja Dajjal pun habis. Siapa yang menghabisinya? Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Jadi sangat dekat ya. Dajjal itu hanya sebentar. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana turunnya? Di Suriah, di Damaskus, di Masjid Putih yang ada menara putihnya. Dan menurut Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir, dianya adalah di Masjid Jami' Amawi, masjid peninggalan dinasti Bani Amawiyah yang ada menara putihnya, dan itu di Damaskus. Masjid itu sampai hari ini masih utuh, menaranya masih oke. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa turun nanti di Masjid Jami' Amawi, bukan Isa Habibullah yang di Jombang. Ngaku-ngaku Nabi Isa. Kalau ngaku Nabi Isa, tolong suruh cari Dajjal. Karena kerjaan Isa yang pertama membunuh Dajjal. Nah ini kaum muslimin, ketika Isa turun, khalas. Perlu diingat, Al-Mahdi terkepung. Al-Mahdi itu, ini Al-Mahdi kan menjadi raja, menjadi khalifah di sini. Dia keluar setelah Dukhan. Ini Al-Mahdi. Dari sini Al-Mahdi menyatukan dan memimpin seluruh umat Islam sedunia menghadapi hari-hari berat sampai dia ditolong dan dikuatkan oleh Isa alaihissalam. Lalu setelah melewati fase tanda besar kiamat yang keempat, masuklah masa-masa aman. Al-Mahdi menjadi khalifah di sini. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Mahdi sedang dikepung oleh Dajjal. Dajjal sudah selesai menaklukkan seluruh dunia. Dajjal sudah selesai memurtadkan banyak manusia. Dajjal ibadallah yang kami mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi sudah berhari-hari dengan orang-orang beriman terkepung. Dajjal dengan bala tentaranya di luar dah siap untuk mencincang Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang ada bersama Al-Mahdi. Isa turun di waktu subuh. Saat itu kumandang azan dan udah qamat. Al-Mahdi maju ke depan. Tiba-tiba seluruh mata tertatap ke arah langit. Satu titik cahaya yang indah turun. 2 malaikat dengan bersayap sedang turun di tengah-tengahnya Nabi Isa, dan Nabi Isa meletakkan kedua telapak tangannya di atas bahu masing-masing. Turun dengan indahnya. Rambut Isa sebahu panjangnya, seperti orang baru mandi basah. Menetes-netes kelihatan, wajahnya sangat rupawan dan sangat membuat orang jatuh cinta. Isa sangat indah. Turun. Ketika Isa turun, 2 malaikat kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat subuh. Isa menolak, tidak, iqamat tadi untuk engkau, sekarang adalah masanya engkau memimpin, saya hanya pendamping engkau. Majulah, imamlah. Al-Mahdi pun menjadi imam. Selepas sholat subuh, mereka berzikir. Saat matahari terbit, gerbang masjid dihancurkan oleh Dajjal. Dajjal dengan penuh sombong dan angkuh dengan bala tentaranya yang elit sudah siap untuk menghabisi orang beriman yang ada di dalam. Tapi sayang, yang paling ditakutkan oleh Dajjal sudah turun. Nabi Isa berdiri, langsung berhadap-hadapan 2 tokoh legendaris akhir zaman ini. Isa melihat Dajjal, Dajjal melihat kepada Isa, melulung Dajjal di tempat. Melulung kesakitan seperti orang sakaratul maut. Sebab apa? Ada kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Isa yang menyebabkan Dajjal tidak mampu bertahan. Dajjal meleleh, kata Rasulullah, seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air yang panas. Wallahi, kata Rasulullah, kalau Dajjal bertahan di tempat berdirinya, pasti dia sudah akan menjadi cairan di lantai. Tapi Dajjal langsung lari dengan kekuatan yang dimilikinya, langsung menghilang. Tapi qadarullah, Isa Allah berikan kemampuan di atas Dajjal.
Di mana saja Dajjal lari, kemana saja Isa udah nunggu di situ. Hah? Mau kemana boy? Lari kemana saja udah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir di pintu Lud Dajjal dibunuh oleh Isa. Pintu Lud ini di Palestina, ya, di Palestina. Saat Dajjal muncul di pintu Lud di Palestina, saat itulah Isa menghunjamkan tombak yang ada di tangannya. Jeritan kematian Dajjal terdengar di santero bumi. Setelah itu darah Dajjal dinampakkan kepada Al-Mahdi dan orang beriman serta orang Yahudi melihat Isa mengangkat tombak itu tinggi-tinggi. Dajjal sudah mampus. Orang beriman bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Yahudi yang ada lepaskan senjata-senjata mereka. Seluruhnya udah senjata manual ya. Ingat saat kejadian Dukhon sampai ke sini sudah manusia udah nggak ada teknologi. Orang udah kembali kepada zaman manual. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya Yahudi lari kemana-mana, sembunyi menyelamatkan nyawa di mana-mana. Alam ketika itu sudah Allah izinkan berbicara. Lobang tempat Yahudi bersembunyi berbicara, hai muslim, sini ada Yahudi sembunyi di dalam lobang saya nih, sini tangkap dia, uktulhu, bunuh dia. Kalau kata orang Curug Bengkulu, konoh. Kalau kata orang Minang, dabiahnya, habisin. Sembunyi di balik tembok, tembok bicara, beritahu di mana orang Yahudi. Sembunyi di balik pohon, pohon bicara, ya muslim ta'al hadha yahudiyun warai ta'ala faqtulhu, bunuh dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad adalah pohonnya Yahudi. Hanya pohon gharqad yang diam. Ternyata lebih 12 tahun yang lalu, hampir masuk tahun ke-13 sekarang, Rabi Yahudi telah mewajibkan Perdana Menteri yang menjabat Perdana Menteri di Israel wajib menanam pohon gharqad. 2 juta batang pohon star dimulai ditanam di Israel. Hari ini pohon-pohon gharqad sudah setinggi 16 meter, 14 meter. Masya Allah, udah siap untuk melindungi orang ya Yahudi. Lah masalahnya hadisnya kan udah bocor duluan. Orang beriman kan udah tahu kemana Yahudi sembunyi terakhir, ya kan? Mereka tinggal bawa senjata ke kebun pohon gharqad. Lihat, ada kutu satu sembunyi. Ceklekek, mati. Kemana-mana sembunyi Yahudi, habis Yahudi, habis. Isa langsung mengumumkan salib adalah batil. Maka orang-orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam. Terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Langsung lepasnya bangsa paling kejam, paling buas, paling brutal, paling jahat tak terkalahkan, dan jumlah mereka menyelimuti seluruh permukaan bumi, Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka kata Rasulullah dalam 1000 manusia. Apa?